Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, ketika kita harus berada di rumah terus karena ada PPKM salah satunya, maka kita harus berpikir mencari solusi agar tidak terlalu diam. Ini salah satunya seperti yang saya lakukan ketika kita tidak pergi kemana-mana, harus di rumah terus, maka saya mencari solusi, dan salah satunya adalah melihat rongsok yang ada di sekitar yang bisa diperbaiki. Kebetulan di sini ada dua kursi yang rusak, kakinya potong dan sudah lama tidak bisa dipakai, tetapi untuk kepentingan tertentu sangat dibutuhkan, dan dibuang begitu saja juga sangat sayang. Oleh karena itu kita mencoba memperbaikinya. Salah satu alatnya yaitu ini kursinya, kemudian kita siapkan kawat untuk pengikat yang potongnya, dan dengan alat kakak tua agar bisa ada kekuatan lagi untuk bisa berfungsi lagi. Sebenarnya secara teknis tidak ada ketentuan tertentu ya, yang jelas kita melihat kondisi yang ada. Maka saya sendiri menyadari saya bukan tukang profesional yang bisa mengerjakan secara apik. Ini maksudnya hanya untuk mengisi waktu agar waktu kita betul-betul berguna dan memanfaatkan barang yang masih bisa diperbaiki. Dengan mengikat kursi yang sudah potong agar masih ada kekuatan. Jadi secara teknis sangat kondisional, bisa seperti apa disesuaikan saja. Ini inspirasi untuk mengisi waktu dan memanfaatkan barang yang tidak berguna menjadi berguna lagi. Sebenarnya yang paling gampang mah tinggal dibuang saja, dikasihkan ke tukang rongsok, kemudian kita membeli lagi yang baru. Itu bagi yang punya uang. Tapi bagi kondisi kita dalam perekonomian seperti ini, maka kita harus belajar berhemat sendiri. Dan ini terus dilakukan supaya ada sedikit kegiatan. Kayaknya kalau para tukang yang mengerjakan ini akan jauh lebih bagus. Kemudian dalam hal lain saya juga menyadari bahwa saya bukan orang yang bisa membuat karya seni yang selain kuat juga bagus. Jadi teorinya hanya mengembangkan bakatku. Kesal tidak ada kegiatan yang kita mencari, karena duduk terdiam itu juga kadang-kadang tidak nyaman. Harus ada yang dilakukan. Ini kawatnya kawat yang murah,
biasanya per 1/4 kilo 15.000 atau sekitar paling tinggi 20.000. Makanya kalau bapak-bapak biasanya selalu ada alat-alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki apa saja yang bisa diperbaiki. Ini begitu seterusnya, hanya untuk memperkuat saja. Nah, selain itu kita juga untuk menahan, karena ini perbaikannya bukan dengan cara menyatukan pakai api, pakai elas atau pakai solder. Sebenarnya bisa saja sih. Ini kita ingin sedikit agak merubah bentuk dengan menambahkan semen, kemudian kita pasang kawat-kawat di atas itu untuk menahan semen yang akan kita pasang sebagai pengikatnya. Jadi kita pasang zigzag ke sana kemari gitu, kemudian nanti kita ikatkan satu-satu untuk dapat memberikan kekuatan pada semen atau pada adukan yang kita pasang. Sebab kalau adukan atau kalau semen kita pasang begitu saja nanti akan bisa menjadi retak, tidak ada yang mengikat. Jadi kayak sebuah coran di bangunan itu menggunakan besi, salah satunya adalah untuk mengikat coran, mengikat semen yang akan dipasang. Silahkan sesuaikan saja yang lebih baik, yang lebih apik, yang lebih akan memberikan kekuatan. Kemudian untuk menahan adukan sementara, nanti ketika adukan kita isi dari atas, maka bawahnya kita tutup dengan dus untuk sekedar menahan air aduk dari atas. Nantinya bisa kita buka lagi dan kita bisa berikan adukan lagi dari bawah agar menyatu. Jadi potongannya ya tidak mesti sama, sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh kursi. Bahkan mungkin kalau tidak ada bolongan itu bisa langsung, tidak mesti menggunakan bekas-bekas kardus seperti ini. Di barangnya pun ya sesuai yang ada, yang kita bisa temui. Apakah mesti kita gunakan pakai kayu yang nanti bisa dibuka atau kertas yang lain, itu sangat kondisional dan boleh menggunakan apa saja sesuai dengan kondisi yang ada, karena istilahnya pun menggunakan barang-barang bekas.
adukan yang sudah kita siapkan kita pasang, kemudian kita adukan di atas dan di bawahnya sudah tertahan, jadi tidak akan ada aduk yang bercecer ke bawah. Kalaupun ada sekitar cairan saja sedikit, itu sangat wajar. Kita aduk-aduk, kemudian kita ratakan, kemudian sampai kawat-kawat yang tadi tertutupi dan belahan kursi yang potong pun mendapat kekuatan baru untuk diduduki dengan berbagai macam kondisi dan berbagai macam berat badan yang ada. Jadi teruskan saja seperti ini, dan sebaiknya lebih banyak semennya daripada pasir. Kalaupun pasirnya itu yang sangat lembut, kalau bisa diayak dulu agar pasir-pasir yang sesuai adalah pasir yang sangat lembut. Terus diratakan, dan kalau terlalu tipis juga nanti akan pecah lempengannya, maka disesuaikan saja ketinggian ketebalannya. Itu kita lanjutkan, dan sekarang kita sudah sudah agak sedikit terbentuk. Ini pengerjaannya karena kita butuh mengeringkan sampai seharian, jadi setelah ditutup kemudian kita keringkan, kita biarkan. Sekarang kita akan merubah ke sesi pengecatan. Kita siapkan cat karena ingin sedikit agak seperti kayu. Yang pertama yang dibutuhkan, ini versi saya, silahkan, sangat relatif. Saya menyiapkan cat kuning untuk dasar agar sedikit agak mirip kayu. Jadi kemudian kita dihamplas dulu agar bekas dari adukan yang kurang rata. Kalau bisa sebaik mungkin, tetapi ya sesuaikan aja dengan kondisi yang baik dari waktu maupun dari kesiapan kita mengerjakan. Kalau yang profesional ini akan jauh lebih apik, akan betul-betul matang gitu. Jadi kalau kita sih kan bakatku kesal, bakat karena untuk mengisi waktu saja. Teruskan lakukan seperti ini. Kualitasnya kalau yang teman-teman bisa yang lebih bagus, yang lebih baik lagi, yang hasilnya bisa seolah-olah berubah menyulap dengan yang lebih bagus lagi, atau istilahnya restorasi ya, restorasi barang-barang bekas menjadi hal yang bisa berfungsi kembali. Ini silahkan saja sesuai dengan selera, apakah mau dengan hanya dicat saja
ataupun mau dengan seperti pelitur. Kalau saya rencananya ini akan di pelitur yang sedikit agak mirip seperti kayu. Nah, yang kuning ini hanya sebagai dasar untuk agar seperti kayu. Kalau dari sisi biaya, saya menggunakan kaleng yang kecil yang seperti itu. Kemudian untuk yang kayak peliturnya, saya membeli yang Mowilex yang warna seperti biasa mobeler yang biasa digunakan di rumah-rumah. Itu saja mungkin, teman-teman lihat saja nanti hasilnya. Jelas saya menyadari tidak akan sehebat ya tukang yang profesional. Ini hanya sekedar untuk memperbaiki yang ada agar bisa berfungsi lagi dan bisa bermanfaat lagi, tetapi tidak akan mencelakakan, karena kalau kakinya potong akan membuat seseorang yang menggunakannya bisa celaka. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk kami memberikan hal-hal yang unik, yang menarik untuk teman-teman. Dadah.